Shalom, selamat hari Sabat. Umat-umat Tuhan yang terkasih, umat-umat pengharapan pemirsa Hope Channel Borneo, dimanapun saudara-saudari berada. Pada hari Sabat ini kami dari studio Hope Channel mengucapkan selamat hari Sabat, selamat menikmati berkat-berkat hari Sabat dalam peribadatan yang berlangsung di hari Sabat ini. Saat ini adalah waktu kita untuk berdiskusi pelajaran sekolah Sabat kita di pelajaran yang kedua dari triwulan yang kedua. Bersama dengan saya, Pendeta Muda Jendri Lumele. Selamat hari Sabat Pak Pendeta. Selamat hari Sabat Pastor Jeremy. Selamat hari Sabat pemirsa channel Borneo. Amin, puji Tuhan. Sehat Pak Pendeta? Puji Tuhan, sehat. Baik, harapan kami pemirsa Hope Channel Borneo dimanapun juga berada, boleh dalam keadaan yang sehat-sehat. Saat ini kita akan mulai, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kerajaan sorga, saat ini kami memohon Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kami mengenal, mempelajari, mengulang kembali pelajaran sekolah Sabat di pekan yang kedua ini. Kiranya pemikiran surgawi menjadi bagian kami, menjadi penguatan dalam kehidupan kami, mempersiapkan kami untuk kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik Pak Pendeta, hari Sabat ini kita kembali mengulas secara ringkas bahwa Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi, dan setelah diakhiri semuanya, Tuhan melihat bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan kasih Tuhan menyertai bahkan sampai pelajaran pekan ini satu peristiwa yang menyedihkan, membuat satu masalah ataupun hal yang menjadi keluh kesah bagi kita umat manusia, di mana kita saat ini pelajaran kita mengenai kejatuhan. Mana ayat hafalannya diambil dari Kejadian 3 ayat 15. Pak Pendeta boleh minta tolong dibacakan? Baik, saudara-saudara sekalian, ayat hafalan kita atau ayat tema kita di dalam pelajaran sekolah Sabat kita di Sabat hari ini, di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15 dikatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Di pelajaran kita selama sepekan ini yang kami percaya kita semua sudah mempelajarinya, saat ini kita akan mengulang dan kita melihat bahwa pada saat Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, Tuhan memberikan pada mereka tinggal di Taman Eden bersama dengan seluruh ciptaan ciptaan Tuhan yang lainnya. Mereka dipercayakan untuk memelihara, merawat taman itu, dan ada satu perintah di mana mereka semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Di mana ini menjadi sebuah peringatan Pak Pendeta yang betul. Pada akhirnya kita tahu gagal untuk dipenuhi karena Adam dan Hawa jatuh dalam pencobaan, yang jatuh dalam dosa ini. Dan ayat yang tadi dibacakan, ayat hafalan, menjadi satu pekabaran sini sebagai janji Injil yang pertama, disebut dengan proto-evangelium. Dan Pak Pendeta, kita akan mengulas pelajaran kita selama sepekan ini yang kita mulai dengan satu tokoh yang menyebabkan virus dosa ini jatuh juga, terpapar juga kepada manusia. Kami persilakan Pak Pendeta. Oke, terima kasih Pendeta Jeremy Hutajulo ya. Jadi kita akan melihat di dalam pelajaran kita yang pertama dalam pelajaran sekolah Sabat ini ya, seperti dibilang tadi, tokoh yang membuat ini terciptanya virus dosa ini ya. Bisa kita bilang begitu ya. Iya. Kalau kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ya. Ketika kita buka Kejadian pasal 3 ayatnya yang pertama, di dalam ayat ini diceritakan tokoh yang menyebabkan virus dosa ini. Ya. Nah, saya rindu untuk bacakan ya di dalam Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah.
ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, jadi inilah tokoh yang pertama kali menyebabkan virus dosa ini ada di atas dunia ini. Siapa dia? Dia adalah ular. Nah, tetapi kita tidak bisa langsung berpikir bahwa ular penyebab dosa ini ya. Karena kalau kita lebih dalam lagi mempelajari firman Tuhan, kita akan mengetahui bersama bahwa penyebab dosa pertama kali adalah Lucifer ya, yang merupakan malaikat yang Tuhan telah ciptakan, tetapi oleh karena rasa ingin sama seperti Tuhan, akhirnya dia menentang Tuhan. Ya, dan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dan bahkan ketika kita baca di dalam Kejadian 3, inilah alat yang digunakan setan untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa ya. Jadi kalau kita melihat tokoh ular ini, mengapa harus ular ya? Mengapa enggak gunakan binatang yang lain? Kan banyak binatang yang lain. Mengapa dalam hal ini setan menggunakan ular? Nah, ini di dalam Kejadian 3 ayat 1 dijelaskan, adapun ular ialah binatang yang paling cerdik ya. Bahkan kalau kita baca di dalam buku ya, dalam pena inspirasi yang judulnya Alpha dan Omega jilid 1 halaman 48, dikatakan bahwa ular itu selain dia cerdik, dia juga adalah binatang yang paling indah di bumi. Ya, bayangkannya, ular itu binatang yang cerdik dan dia juga binatang paling indah di bumi. Menarik jadi Pak Pendeta. Menarik ya. Mengapa menarik ya? Mengapa menarik? Tidak seperti ular yang sekarang yang biasa kita lihat ya. Mengapa dikatakan dia paling indah dan menarik? Dikatakan dalam kutipan ini lebih jauh bahwa ular saat itu mempunyai sayap dan bila mana terbang di udara, ia memberikan suatu penampilan yang berkilau serta memiliki warna keemasan yang indah dan menarik ya. Jadi inilah yang digunakan oleh setan untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Hal apa yang digunakan setan? Hal yang menarik ya, menarik perhatian kita. Jadi setan ini luar biasa pintarnya ya. Dia menggunakan sesuatu yang menarik, dan dalam hal ini yang pertama kali membuat manusia berdosa adalah ular, ciptaan yang paling menarik dan paling indah dan bahkan binatang yang paling cerdik. Mungkin itu. Berarti itu salah satu strateginya ya Pak Pendeta. Betul sekali. Memberikan satu hal yang menarik dan ternyata itu membawa kita kepada dosa. Strategi apa lagi Pak Pendeta yang digunakan untuk bisa menjatuhkan manusia dalam dosa? Oke, terima kasih ya. Jadi selain strategi tadi yang digunakan setan, dia menggunakan sesuatu yang menarik, ada lagi strategi yang dia gunakan ya. Kalau kita baca di dalam pelajaran kita, kan ketika dia berbicara pertama kali kepada Hawa, dia melemparkan pertanyaan demikian ya. Dia bilang sama Hawa, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan ya. Di sini setan menggunakan kalimat yang bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan. Kan Tuhan bilang semua buah dalam taman ini boleh dimakan buahnya. Sedangkan strategi yang setan gunakan apa? Dia bilang semua tentulah Tuhan berfirman ya. Jadi dia seperti mengutip perkataan Tuhan yang sebenarnya Tuhan tidak mengatakan ini. Ya, Tuhan bilang kamu boleh makan, tetapi setan kutip perkataan Tuhan. Setan bilang Tuhan larang kalian untuk makan. Diputar balik ya. Betul. Ini strategi yang setan gunakan ya. Jadi sesuatu yang kadang kita anggap benar, tetapi ketika di sana setan berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran itu, maka itu akan menjadi sesuatu yang salah dan bahkan kita tidak akan menyadari sampai kita jatuh ke dalam kesalahan itu. Kalau saya pikir-pikir Pendeta mendengar perkataan itu, apalagi kalau dibayangkan ya misalnya berbicara dengan hewan, kok bisa bicara ini, diputar balik. Yang pasti dalam pemikiran saya adalah kebingungan. Bingung, bimbang, ini benar firman Tuhan yang mana ya gitu ya. Jadi dia setelah bingung, dia akan menuju kepada ragu, Pendeta. Ragu, dan yang mana ragu kepada firman Tuhan membuat dia melakukan hal yang dilarang Tuhan. Betul. Baik. Jadi itu strategi yang dilakukan Pak Pendeta ya. Iya. Pertanyaan sebelum kita lebih lanjut, ketika dibilang ular, siapa yang mau dituju ini Pendeta? Ular dalam bentuk hewan kah atau sebenarnya ular yang menuju kepada setan itu tadi? Ketika di pelajaran kita ini, supaya pada saat kita membahas nanti kita sudah sama-sama memiliki pemahaman yang sama.
Oke, terima kasih ya. Jadi ular dalam hal ini ya, apakah ini betulan ular Iya. ya atau hanya bentuk metafora saja, gambaran ya? Kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, kebanyakan di sana menggunakan bentuk simbol ya, bentuk metafora. Tetapi di dalam kitab Kejadian ini khususnya mengenai cerita di dalam kejatuhan manusia di Kejadian pasal yang ketiga, di sini bukan menggunakan metafora dari ular, tapi Oke. setan betul-betul menggunakan ular yang merupakan binatang yang paling indah, yang menarik dan juga binatang yang cerdik. Ya, jadi ini yang digunakan oleh setan. Walaupun pada saat yang sama Alkitab sering juga menggunakan menyebut iblis itu ular begitu atau Iya, setan betul. atau naga merah gitu ya. Nah, itu yang mungkin kita bisa sama-sama sepakati untuk pelajaran kita berikutnya yang masuk kepada tentang buah terlarang. Ya. Di mana buah terlarang ini Pak Pendeta seperti yang tadi sudah disampaikan, ada masalah ketika hal ini terjadi, dua masalah yang disangkut pautkan oleh iblis. Mungkin Pak Pendeta boleh menyampaikan hal pendalaman dalam hal itu. Silakan. Oke, terima kasih ya. Sebelum kita melihat dua sangkut paut itu, Iya. kita bandingkan dulu perkataan Tuhan dan juga perkataan setan ya, Oke. antara perintah Tuhan dan apa yang dikatakan oleh setan kepada manusia. Kita akan membandingkan Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Pastor nanti mungkin boleh tolong bacakan ya. Oke. Nanti saya akan bacakan Kejadian 3 ayat 4 sampai 6 yang merupakan perkataan setan. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oke, terima kasih. Jadi itu perkataan dari Tuhan. Nah, sedangkan apa yang disampaikan setan kepada Hawa ya, dalam Kejadian 3 ayat 4 sampai 6 dikatakan demikian. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati ya. Lebih lanjut ayatnya kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya, jadi ketika kita membaca ini, Tuhan bilang ketika kamu makan, kamu akan Mati. mati. Pastilah engkau mati. Pastilah engkau akan mati ya. Tetapi dalam hal ini setan membuat manusia atau Hawa ini menjadi ragu ya. Iya. Jadi ini strategi setan ya yang dia gunakan, membuat orang ragu. Dia melemparkan pertanyaan kepada Hawa ini ya. Dia berikan pertanyaan bahwa kalau kamu makan buah ini kamu sekali-kali tidak akan mati. Jadi ini kalimat yang digunakan setan untuk membuat keraguan kepada manusia saat itu, yang dalam hal ini Hawa yang pada saat itu bertentangan Pak Pendeta ya. Betul. Kalimatnya. Ya, Oke. jadi dia gunakan kalimat yang seolah-olah itu kalimat Tuhan, tapi dia putar balikan ya menjadi kalimat yang salah ya, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sesuai tadi dengan pertanyaan pastor tentang dua masalah yang dikatakan atau dibahas ya di dalam kalimat ini, dan bahkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita akan melihat bahwa di sini membahas tentang kematian dan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ya. Jadi kalau kita melihat tentang kematian ya, berbicara tentang kematian, maka banyak orang pasti tidak ingin yang namanya mengalami kematian ya. Ini yang digunakan setan saat itu ya kan. Setan bilang sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, sebenarnya pasti Hawa saat itu dia juga menyadari bahwa saya ini sudah diciptakan Tuhan, diciptakan dengan baik ya, dengan baik diciptakan oleh Tuhan, dan pastinya dia tidak akan mengalami kematian. Tetapi karena dia memiliki rasa keraguan oleh karena strategi yang digunakan setan, akhirnya dia ingin mencoba sesuatu hal yang baru dalam hal ini ya, walaupun itu sesuatu yang salah menyangkut dengan kematian. Dia ingin membuktikan betul nggak yang dikatakan Tuhan ini atau salah yang dikatakan oleh Tuhan, dan akhirnya dalam hal ini dia mengalami
kejatuhan. Jadi mungkin itu Pastor mengenai dua hal itu. Baik, dimana di pelajaran kita juga menjelaskan lebih lanjut ketika masalah kematian ini berarti lawannya supaya dia tidak mati, dia harus hidup terus gitu ya. Betul. Itu yang diajarkan oleh Lucifer kepada Hawa, di mana dia akan mendapatkan keabadian. Yang padahal sebenarnya dia sudah hidup kekal gitu ya. Iya. Namun karena dibawa seperti sensitif ya, bahasa yang lebih membuat orang ragu, tidak percaya. Jadi dia termakan akan dua argumen itu. Yang satu lagi adalah kalau tadi dia tahu akan yang baik dan yang jahat, berarti dia sama seperti Tuhan, tahu yang baik dan yang jahat. Dimana saya seperti Tuhan, itu menjadi satu hal yang membuat dia akhirnya yakin saya mau makan buah ini. Itu dua argumen itu yang kita dapat di dalam pelajaran kita di hari Senin, Pak Pendeta. Baik, mungkin Pak Pendeta ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, oke. Ada dua hal yang ingin saya tambahkan di sini. Kalau kita kembali ya ke dalam Kejadian 3 ayat 6, di sana dikatakan Hawa yang mengatakan ini ya, dia melihat bahwa buah di dalam taman itu, khususnya buah pengetahuan yang baik dan jahat ini adalah sesuatu yang baik kelihatannya dan sedap ya, sedap dilihat. Sedangkan apa yang Tuhan bilang sebelumnya? Tuhan bilang kalau kamu makan buah itu kamu akan mati ya. Jadi di sini Hawa memberikan penilaiannya secara pribadi ya. Dia tidak menggunakan penilaian Tuhan, dia tidak menggunakan apa yang Tuhan telah sampaikan, tapi dia menggunakan penilaiannya ya. Ini yang sering membuat kita juga sebagai manusia akan jatuh ya. Ketika kita merasa dengan penilaian kita sendiri bahwa ini adalah sesuatu yang benar atau yang baik, tanpa kita melihat terlebih dahulu apakah ini benar menurut Tuhan, maka kita akan jatuh dalam hal ini ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan sebagai umat Tuhan pada saat ini. Baik, izinkan saya menambahkan sedikit Pak Pendeta. Saya tertarik ketika tadi Pak Pendeta menyampaikan tentang hal ini. Terkesan gambar yang Tuhan kasih dengan gambar yang ditunjukkan oleh setan mengenai buah ini berbeda ya. Tadinya tentang pasti akan mati. Betul. Tapi ketika digosok-gosok sama setan ini, sama Lucifer ini, sama ular itu, dia rasa ini menarik. Iya, betul. Itu. Dan itu juga yang menjadi keahlian daripada Lucifer. Menampilkan sesuatu hal yang berbeda dari apa yang Tuhan sudah tetapkan. Yang salah satunya adalah karakter Tuhan itu sendiri. Di mana di tema pertentangan besar dalam kehidupan kita sekarang sedang diputar balikkan karakter Tuhan itu. Yang baik sekarang berusaha ditampilkan sebagai satu hal yang tidak baik, hal yang jahat. Baik Pak Pendeta, pelajaran kita selanjutnya membahas tentang ketika sudah jatuh dalam dosa, yang refleks yang dilakukan adalah malu dan bersembunyi dari Tuhan. Apa pelajaran yang kita bisa dapat dari pelajaran tentang bersembunyi dari Tuhan? Oke, terima kasih ya. Jadi kalau kita baca lebih lanjut ceritanya ya, seperti Pendeta Huta Julu telah bilang, bahwa ketika mereka telah berdosa, apa respon atau refleks yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi. Kenapa mereka bersembunyi? Ya, kalau kita perhatikan bahwa saat itu mereka merasa diri mereka telah telanjang. Ya, telanjang dalam hal apa ya? Kalau kita lihat di sini, mereka merasa telanjang karena mereka kehilangan pakaian kemuliaan Allah. Mengapa mereka sampai kehilangan pakaian ini? Karena mereka telah melanggar apa yang Tuhan telah larang dan membuat diri mereka untuk bersembunyi daripada Tuhan ya. Kalau kita pikir apa gunanya bersembunyi dari Tuhan kan? Tuhan itu Maha tahu. Dia pasti tahu pasti ini Adam dan Hawa sembunyi di sana ya. Tetapi inilah memang bawaan manusia ya. Karena mereka sudah merasa bersalah dan respon yang mereka lakukan apa itu? Mereka bersembunyi, bukan pergi mencari Tuhan ya. Jadi sebuah juga pengingat bagi kita umat-umat Tuhan ya. Kita pasti akan atau kita mungkin akan mengalami yang namanya jatuh ya. Tetapi apa respon yang kita lakukan setelah kita jatuh ya? Apakah kita mau mencari Tuhan atau kita sama seperti nenek moyang kita? Mereka malah bersembunyi daripada Tuhan. Ya, mungkin itu, Pastor. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Yang mana tadi secara fisik Tuhan tahu di mana kita. Bahkan secara rohani pun Tuhan tahu bahwa kita sedang jauh daripada Tuhan ya. Yang tadi Pak Pendeta sampaikan, untuk apa lagi sembunyi daripada Tuhan. Bahkan
Bisa saja ya seperti yang Tuhan lakukan, Tuhan yang datangin ya. Ya. Tuhan yang mendatangi Adam ketika ia sedang bersembunyi. Dan di pelajaran kita Pak Pendeta, bagaimana dengan hal yang menarik yang berikutnya, yaitu ketika Adam mempersalahkan Hawa, ya kan? Kemudian Hawa mempersalahkan ular. Itu kan menjadi satu hal yang menarik juga ketika membicarakan peristiwa sembunyi ini. Silakan Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Jadi ini juga sesuatu yang menarik ya, kalau kita baca di sini jelas-jelas yang melakukan kesalahan dari mereka itu siapa? Ya mereka bertiga kan? Iya. Iya. Tetapi ketika Tuhan bertanya, siapa yang mereka tuduh? Mereka menuduh satu sama lain ya. Iya. Ketika Adam ditanya, Adam, kenapa kau makan buah itu? Adam bilang bahwa ini dia seperti mempersalahkan Tuhan ya. Dalam hal ini dia bilang, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang menyuruh aku memakannya. Jadi siapa yang Adam tuduh di sini sebenarnya? Tuhan. Tuhan yang Adam tuduh ya kan? Jadi dia seperti mempersalahkan Tuhan ya. Tetapi saat itu ketika Hawa merasa bahwa dia yang dituduh, Hawa bilang lagi bahwa ular inilah yang telah membuat dia jatuh ya. Jadi ini seperti kayaknya alamiah manusia sampai sekarang ya. Dari nenek moyang kita dulu, ketika kita melakukan kesalahan, maka bukannya kita datang untuk mengakui kesalahan itu, maka kita berusaha untuk mencari pembenaran untuk diri kita ya. Pembenaran. Dan pembenaran ini biasa yang kita gunakan adalah kita mempersalahkan orang lain. Dan bahayanya juga kita kadang mungkin juga ya tanpa kita sadari kita mempersalahkan Tuhan. Ya, ini yang bahayanya ketika kita melakukan kesalahan ya. Mereka pertama ketika mereka melakukan kesalahan, mereka bersembunyi ya. Ketika Tuhan tanya mengapa mereka bersembunyi dan mengapa mereka melanggar perintah Tuhan, yang mereka lakukan adalah mereka menyalahkan Tuhan dan menyalahkan sesama mereka ya. Jadi ini hal yang harus kita perhatikan sebagai umat Tuhan ya. Jangan sampai ketika kita melakukan kesalahan ya, kita malah lebih jauh daripada Tuhan dan kita berusaha untuk mencari pembenaran untuk diri kita ya. Kita ingin buat bukan saya kok yang salah ya. Yang salah ini si dia ya, yang salah ini si itu ya. Nah, ini yang harus kita hindari sebagai umat-umat Tuhan. Baik, terima kasih. Teringat Pak Pendeta kepada satu ayat di dalam kitab Injil di mana mengatakan kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Lebih dari itu adalah dari si jahat gitu ya. Artinya mengaku saja kalau salah ya salah gitu ya. Dari hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa bersembunyi tadi. Dan berikutnya Pak Pendeta, ada satu ayat di mana ceritanya berlanjut, Tuhan memberikan satu kutuk ya, mungkin bisa dibilang kutuk kepada ular, kepada laki-laki dan perempuan, di mana di pelajaran kita itu tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 15 salah satunya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Mungkin Pak Pendeta ada penjelasan, kami persilakan. Oke, terima kasih ya Pendeta. Jadi di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15 ya, di samping karena mereka telah melakukan dosa dan Tuhan bilang karena mereka telah melanggar mereka akan mati, tetapi tidak sampai di situ ya, sebuah kasih yang Tuhan tunjukkan. Nah, ini kalau kita baca dalam Kejadian 3 ayat 15 ya, di dalam pendahuluan tadi pendeta telah bilang ini adalah proto-evangelis yaitu kan. Nah, jadi ini menjelaskan tentang nubuatan yang akan terjadi nantinya pada saat itu ya. Pada saat itu bahwa ketika mereka telah melakukan dosa, mereka memiliki sebuah harapan ya. Harapan itu apa? Ini harapannya bahwa nasib ular ini dia akan mengalami yang namanya keremukan di kepala dia ya. Sedangkan ular ini hanya dapat meremukkan tumit dari keturunan perempuan ini ya. Jadi yang mana lebih berbahaya? Kepalanya remuk atau tumitnya yang remuk? Kepalanya yang remuk ya. Jadi setan akan mengalami hal yang buruk nanti, jauh lebih buruk ya. Walaupun manusia telah jatuh, tetapi Tuhan memberikan nasib bagi seperti nubuatan bagi ular bahwa dia akan mengalami yang namanya keremukan
pada kepalanya. Ya, apa artinya keremukan ini? Artinya nanti bahwa dosa yang telah disebarkan oleh iblis, ya, dalam hal ini kalau kita bilang virus, ya, mungkin seperti virus yang telah disebarkan oleh iblis, oleh setan di atas dunia ini, pada akhirnya semuanya akan lenyap juga dari atas dunia ini. Melalui siapa? Melalui keturunan dari perempuan ini. Dan siapa keturunan perempuan itu? Dia adalah juru selamat kita, Yesus Kristus, ya. Jadi ini sebuah pengharapan yang dapat dipegang oleh manusia pada saat itu, ya. Ketika mereka telah melanggar, mereka bersembunyi, mereka menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, tetapi Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan sebuah kesempatan dan sebuah nubuatan bagi mereka, pengharapan bagi mereka bahwa akan ada keturunan yang akan meremukkan kepala dari si ular ini. Ya, mungkin itu, Pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Di mana itu membukakan kepada seluruh umat manusia rencana keselamatan. Betul. Di mana Lucifer yang memulaikan dosa ini akan diselesaikan tadi oleh Sang Juru Selamat, Ya. Yesus Kristus. Berikutnya Pak Pendeta, kita masuk kepada mengenai nasib manusia setelah jatuh dalam dosa. Kita tahu bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, ada konsekuensi yang harus diambil. Ya, Hawa dia harus melahirkan ataupun berahi dan juga melahirkan secara yang seperti kita terjadi di zaman kita. Demikian juga Adam sampaikan harus berpeluh untuk mencari makan dalam kehidupannya. Apalagi Pak Pendeta yang pelajaran ini bisa sampaikan kepada kita tentang nasib kita manusia. Apakah kita memang sudah pasti tidak akan selamat, atau apa yang bisa kita lakukan? Kami persilahkan. Oke, terima kasih, ya. Jadi setelah manusia mengalami kejatuhan, ya kan, setelah Adam dan Hawa mengalami kejatuhan, Tuhan memberikan hukuman kepada mereka, ya. Hukuman yang mana tadi seperti pastor bilang bahwa Hawa ketika dia melahirkan dia akan mengalami yang namanya sakit yang luar biasa. Itu hukuman yang diterima oleh Hawa, ya. Sedangkan untuk laki-laki dibilang di sana dalam hal ini Adam, dia akan bekerja dengan berpeluh, ya, berpeluh keringat. Artinya dia akan bekerja dengan sekuat tenaga untuk dapat memperoleh yang namanya penghasilan. Inilah kutuk yang harus diterima bagi manusia. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam lagi, sebenarnya di balik kutukan atau nasib yang diterima oleh manusia, sebenarnya di sini juga tertuang harapan kepada mereka, ya. Dibilang kepada Hawa bahwa dia akan melahirkan dengan sangat sakit, ya. Itulah hukuman yang diberikan. Tetapi kalau kita lebih melihat lagi lebih dalam lagi, juru selamat itu ada bagaimana? Dia ada melalui proses kelahiran ini, ya. Dia dapat datang ke atas dunia ini sebagai juru selamat karena dia dilahirkan sebagai manusia, ya. Yang mana Tuhan bilang kamu akan melahirkan dengan sakit, tetapi juru selamat kita datang melalui cara dia dilahirkan sebagai manusia. Inilah sebuah pengharapan juga yang dalam hal ini Hawa terima pada saat itu, ya. Dan untuk laki-laki yang dalam hal ini Adam, dikatakan bahwa oleh karena engkau tanah akan terkutuk, ya. Jadi Tuhan tidak mengutuk secara langsung Adam. Dia mengutuk tanah yang akan diolah oleh Adam, ya. Yang kalau kita bisa perhatikan di sini juga sebenarnya Allah masih mengasihi ini manusia, sehingga melalui cara yang dia buat, ya, cara yang Tuhan buat, dia lebih memilih untuk mengutuk tanah itu dan bukan mengutuk manusia. Karena sebelumnya kalau kita perhatikan Tuhan telah bilang kalau kamu berdosa, kalau kamu melanggar kamu akan mati, ya. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya, dia memberikan pengharapan kepada manusia melalui kelahiran Sang Juru Selamat nanti, dan dia juga memberikan sebuah seperti pengampunan kepada Adam. Dia tidak mengalami yang namanya kematian, tetapi dia hanya akan mengalami berpeluh keringat karena dia mengolah tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Mungkin itu, Pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ketika kita melihat nasib umat manusia dalam tema pertentangan besar, di mana ada pertentangan antara Tuhan dengan Lucifer, namun kita di sana juga terlibat. Kita di sana terlibat. Kepada siapa kita percaya atau kepada siapa arah kehidupan kita menentukan nasib kita. Yang kita tahu bahwa ketika kita ikut Tuhan, ikut Yesus, percaya Yesus, keselamatan ada pada kita. Dan ketika hal itu terjadi, ada salah satu juga yang disini sampaikan di pelajaran kita bahwa mengenai penghakiman Tuhan untuk memeriksa bahwa apakah seorang ini benar-benar
percaya kepada Tuhan atau kepada siapa dia menyembah seperti itu ya, atau hatinya ini mengarah kepada siapa. Dalam proses ini Pak Pendeta, salah satunya yang menarik adalah rasa pengetahuan tentang firman Tuhan. Ya. Apa yang bisa kita dapat dari pelajaran kita, karena Hawa juga waktu itu kan karena penasaran gitu ya. Penasaran akan sesuatu hal yang baru. Apakah itu bisa juga membawa dampak yang negatif pada kita Pak Pendeta, rasa penasaran ini? Atau bahkan kalau kita sekarang kan kita malah bagus kalau kita penasaran akan pelajaran firman Tuhan ya begitu. Bagaimana pelajaran ini menyampaikan hal tersebut Pak Pendeta? Oke, terima kasih ya. Jadi ini rasa penasaran kepada firman Tuhan itu pastinya sesuatu yang baik ya kan. Tetapi inilah manusia, mereka lebih cenderung kepada mencoba sesuatu yang mereka tidak ketahui ya. Yang mana ketika kita memiliki rasa penasaran terhadap firman Tuhan itu adalah sesuatu yang baik, tetapi kita cenderung lebih penasaran kepada sesuatu yang Tuhan larang dalam hal ini ya. Yang dalam hal ini lebih banyak ini sesuatu yang tabu kalau dibilang kan, itu sesuatu yang dilarang di dunia ini. Itu yang lebih merujuk kepada penasaran yang dimiliki oleh manusia. Ya, itulah mengapa di dalam pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan bahwa lebih baik kita di sini katakan lebih baik kita tidak mengetahui sesuatu. Tidak mengetahui sesuatu, yang mana sesuatu itu ketika kita ketahui itu bukan akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, maka itu lebih akan membuat kita jauh daripada Tuhan ya. Banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat di luar sana ya, apalagi sering kita dengarkan yang namanya masa pubertas bagi seorang remaja. Mereka ini ingin mencoba sesuatu hal yang baru, tetapi ketika mereka berusaha untuk mencari jati diri mereka, mencoba sesuatu yang baru, dan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, inilah sesuatu yang salah ya. Tetapi sebagai umat Tuhan, bahwa ketika kita memiliki rasa ingin tahu, lebih baik kita memiliki rasa ingin tahu lebih dalam akan firman Tuhan ya, dan itu akan menolong kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Baik Pak Pendeta, terima kasih. Pada saat ini kita berikan kesempatan Pak Pendeta untuk memberikan kesimpulan akan pelajaran sekolah sahabat kita. Oke, terima kasih Pendeta ya. Jadi mungkin setelah saya kesimpulan, Pendeta juga ya mungkin boleh membagikan kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita pada hari Sabat yang suci dan diberkati ini mengenai pelajaran kita yang judulnya kejatuhan ya. Jadi asal mula ketika dosa masuk ke atas dunia ini, karena nenek moyang kita Adam dan Hawa ya, mereka tidak mendengarkan arahan Tuhan, dan mereka lebih memilih untuk mendengarkan arahan setan ya. Sebuah pengingat juga bagi kita, sebuah panggilan bagi kita. Ada sebuah pengalaman yang telah terjadi di masa lalu. Ketika mereka meragukan yang merupakan nasihat Tuhan, maka mereka akan jatuh ya. Dalam hal ini mereka mendengarkan nasihat setan. Jadi marilah kita sebagai umat Tuhan, kita lebih lagi membangun hubungan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita membuat diri kita memiliki rasa ingin tahu akan firman Tuhan, sehingga itu akan menolong kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mungkin itu Pastor. Baik Pak Pendeta, dari saya karena Pak Pendeta disampaikan rasa ingin tahu yang kita harus cegah adalah tadi rasa ingin tahu kepada hal yang jahat. Yang kemudian rasa ingin tahu kepada satu hal yang sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya, kita tidak beriman kepada Tuhan. Sama seperti ya, saya lihat dulu baru saya percaya. Salah satu yang kita sering dapatkan ketika kita membaca kitab Injil pengalaman Yesus bersama dengan muridnya. Rasa ingin tahu bisa saja menunjukkan rasa kita tidak beriman kepada apa yang rencana Tuhan. Yang berikutnya adalah mengenai rencana keselamatan yang Tuhan berikan, bahwa setan berusaha untuk memutarbalikkan fakta tentang karakter Tuhan yang baik. Dia ingin tampilkan Tuhan sebagai satu hal yang buruk dengan cara dia tunjukkan satu hal yang menarik seperti tadi peristiwa di Taman Eden, dan ujung-ujungnya nanti membuat orang ini bingung akan firman Tuhan ini dan ragu. Ragu itu adalah hasil karena dari satu hal yang kita bingungkan, dan dia ragu akan firman Tuhan, kembali jatuh dalam dosa. Jadi penguatan buat kita adalah percayakan firman Tuhan, jangan ragu, teguhkan hati kita, dan kita boleh mempersiapkan diri kita untuk tetap beriman kepada Tuhan sampai Ia datang. Amin. Saat ini Pak Pendeta, kita akan menutup pelajaran sekolah sahabat kita. Kami mengundang Pendeta untuk
membawakan doa. Oke, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami merasakan berkat Tuhan yang luar biasa melalui pelajaran sekolah Sabat yang telah kami bahas bersama-sama. Kami memohon dan berdoa ya Tuhan, biarlah oleh karena kuasa dan kemampuan yang akan Tuhan berikan kepada kami akan disanggupkan untuk melakukan setiap firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini melalui pelajaran sekolah Sabat. Tuhan juga akan memberkati kami untuk acara ibadah kami selanjutnya. Biarlah melalui acara ibadah kami pada hari Sabat ini itu akan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat Sabat untuk kita semua, selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati.